Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Legenda Minangkabau yang berawal dari pertarungan kerbau dengan Raja Majapahit. Setiap nama yang diberikan pada suatu daerah tak lepas dari sejarah yang telah tertuai di tempat tersebut. Seperti daerah yang berada di Sumatera Barat, Minangkabau yang tentunya menyimpan sejarah sendiri. Mengutip buku 88 Cerita Terbaik Asal-Usul Nama Daerah karya Marina Asrial Reza, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pagaruyung. Raja Pagaruyung merupakan sosok pemimpin yang arif dan adil. Suatu hari terdengar kabar bahwa Kerajaan Majapahit akan melakukan invasi ke Kerajaan Pagaruyung. Pasukan Kerajaan Majapahit mulai berdatangan dengan berdiam di daerah perbatasan untuk mengatur strategi merebut kerajaan yang aman dan tentram itu. Mendengar kabar tersebut, Raja Pagaruyung pun mengumpulkan para hulubang dan panglima perang untuk berunding. Pada pertemuan tersebut, Raja bermaksud untuk menghadapi pasukan Majapahit yang akan datang. Namun penasihat Raja mengatakan bahwa mereka tak dapat melakukan penyerangan yang akan menimbulkan kesengsaraan rakyat. Bagaimanapun, peperangan akan merugikan rakyatnya sendiri. Ia juga meminta agar Raja melakukan perundingan terhadap pasukan mereka. Jika dengan berunding tidak dapat menyelesaikan masalah, maka sang penasihat meminta untuk adu kerbau saja. Raja setuju dengan pendapat panglima perang. Lalu mereka mulai menyusun rencana. Raja memerintahkan putrinya Datuk Tanjejo Gerhano untuk pergi ke perbatasan. Datuk adalah seorang gadis yang mempunyai tata krama yang tinggi serta berhati lembut. Sebelum pergi, ia mendanai gadis-gadis dan dayang-dayang yang akan menemaninya. Pasukan Kerajaan Majapahit pun merasa senang sekaligus heran. Mereka mengira akan disambut oleh pasukan Kerajaan Pagaruyung. Ternyata justru disambut oleh gadis-gadis cantik yang ramah serta disuguhi makanan enak. Setelah menemui raja, akhirnya mereka setuju bahwa peperangan akan digantikan dengan adu kerbau. Mereka pun menyiapkan seekor kerbau yang besar dan kuat untuk diadu dengan kerbau milik Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung justru memilih seekor anak kerbau yang masih menyusu dengan ibunya. Anak kerbau itu dipisahkan dari induknya selama 3 hari sehingga anak kerbau itu tidak bisa menyusu dengan induk dan menjadi haus. Lalu di mulut anak kerbau tersebut dipasang sebuah besi yang berbentuk kerucut dan sangat runcing. Hari yang ditentukan pun tiba. Kerbau-kerbau aduan dibawa ke gelanggang. Kerajaan Majapahit memiliki kerbau aduan yang besar dan kuat. Kerbau aduan Kerajaan Majapahit terlihat beringas menyerang lawannya. Si kerbau kecil Sumatera itu, anak kerbau milik Kerajaan Pagaruyung, segera mengejar kerbau besar itu untuk menyusu.
Ia mengira bahwa kerbau besar itu adalah ibunya. Moncong kecilnya berusaha menggapai perut kerbau lawannya, sehingga perut kerbau kerajaan Majapahit terluka. Karena luka yang semakin banyak, kerbau kerajaan Majapahit pun tersungkur dan mati. Rakyat pun bersorak sembari meneriakkan kata menang kebo atau Minangkabau. Pasukan kerajaan Majapahit pun diizinkan untuk kembali ke kerajaannya dengan damai tanpa peperangan. Sementara itu, berita kemenangan kerbau kerajaan Pagareyung menjadi buah bibir di seluruh negeri. Minangkabau adalah bahasa penduduk setempat yang berarti menang kerbau. Akhirnya daerah tersebut dikenal dengan sebutan Minangkabau yang lama-lama menjadi Minangkabau. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.